Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru, para calon ASN P3K tahun 2022. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta umur yang barokah. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan eh, memberikan sebuah informasi yang mana informasi ini seputaran tes P3K pada tahun 2022. Nah, ini ada beberapa data-data yang harus valid sebelum seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 berjalan. Dari kabar terakhir yang saya dapat untuk tahap 3 sendiri akan bergabung dengan seleksi P3K tahun 2022 ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, insya Allah semuanya akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di sini sudah ada beberapa data-data yang harus valid sebelum seleksi P3K tahap 3 tahun 2022. Yang pertama itu adalah informasi data dapodik. Nah, teman-teman untuk informasi data dapodiknya ini, teman-teman harus bisa mengecek secara mandiri ya teman-teman. Teman-teman juga bisa meminta operator sekolah untuk mengecekkan. Data yang pertama yang harus dipastikan valid sebelum seleksi P3K guru tahun 2022 adalah informasi data dapodik. Seperti halnya SIM PKB ID, status terkoneksi dapodik, dan perubahan terakhir data PTK. Nah, ini yang perlu dicek ya teman-teman untuk 4 data tersebut. Kemudian guru harus memastikan bahwa data tersebut sudah terupdate dengan benar. Jangan sampai terdapat data yang seharusnya diperbarui tetapi tidak diperbarui, sehingga untuk memastikannya guru bisa mengeceknya secara mandiri. Nah, untuk SIM PKB sendiri kan kemarin ada perubahannya teman-teman, yaitu mengaitkan dengan akun belajar ID. Nah, untuk SIM PKB ini kemarin di tahun 2021 itu sangat berperan sekali ya teman-teman. Terutama bagi kita yang mengikuti pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbud, yaitu melalui akun SIM PKB kita teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu adalah NIK, NUPTK, TMT awal pengangkatan. Nah, ini juga perlu dipersiapkan teman-teman. Jadi kita harus mengecek apakah data-data tersebut sudah valid atau belum. Untuk NIK sendiri yaitu untuk mendaftar P3K guru harus menggunakan NIK teman-teman. Oleh sebab itu guru harus memastikan bahwa NIK-nya sudah valid antara NIK yang ada di KTP dengan informasi di Dapodik dan info GTK. Nah, ini bisa juga melalui operator sekolah teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa memantau data teman-teman itu apakah sudah valid atau belum. Untuk NUPTK sendiri memang tidak ada kewajiban harus ber-NUPTK teman-teman, tapi tidak ada salahnya data NUPTK kita itu juga harus dicek apakah sudah valid juga apa masih belum. Kemudian TMT awal pengangkatan. Nah, ini merupakan TMT awal guru di sekolah bukan sebagai guru. Hal ini disebabkan dasar untuk melihat masa pengabdian guru honorer. Berdasarkan TMT awal pengangkatan, jika terjadi ketidaksinkronisasi, maka hanya bisa diperbaiki di Dapodik melalui operator dinas kabupaten yang nantinya disinkron oleh operator sekolah. Nah, ini juga perlu dicek teman-teman, karena ini dari sini kita akan dilihat
mulai kapan masa pengabdian kita itu dimulai, teman-teman. Jadi jangan sampai nanti yang diisikan di TMT awal pengangkatan itu adalah SK terakhir kita. Jadi kan kita rugi sendiri nantinya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis kepegawaian, Satminkal, jenjang pendidikan. Nah, ini untuk yang ketiga, teman-teman. Nah, untuk jenis kepegawaian seperti guru memiliki SK Bupati, maka jenis kepegawaiannya adalah guru honorer daerah. Jadi, bagi teman-teman yang memiliki SK dari Bupati, maka jenis kepegawaiannya adalah guru honorer daerah. Kemudian, tetapi jika SK Kepala Sekolah, maka jenis kepegawaiannya adalah guru honorer sekolah. Nah, ini yang perlu juga dicek, teman-teman, di Dapodik tentunya. Dan teman-teman juga bisa meminta bantuan operator sekolah untuk mengecekkan. Selanjutnya ada Satminkal. Nah, di sini untuk memvalidkan ini, teman-teman, di mana merupakan informasi dari sekolah induk yang wajib terbaca. Jadi teman-teman itu harus jelas ya, teman-teman, datanya apakah ada dari sekolah induk atau ngampung jam ke sekolah lain. Nah, itu harus diperjelas lagi ya, teman-teman. Jadi teman-teman sebelum tahap 3 ini dimulai, data-data ini sudah harus valid terlebih dahulu. Kemudian yang keempat itu adalah sertifikasi dan status peserta PPG. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik, teman-teman. Nah, agar afirmasi yang nantinya didapatkan bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik itu terbaca 100%, maka pastikan dulu untuk sertifikasi guru itu valid dari sumber data info GTK. Nah, jadi data-datanya itu sudah diinputkan tentunya oleh operator sekolah, sehingga masuk ke info GTK kita dan datanya itu sudah valid, teman-teman. Kira-kira seperti itu, teman-teman, untuk data-data yang harus kita validkan dulu sebelum seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 ini, teman-teman. Kemudian di sini juga ada kategori peserta P3K Guru tahun 2022. Tentunya ini juga berbeda dengan tahun yang kemarin, teman-teman, di mana tahun kemarin itu kita cukup mendaftar. Untuk kualifikasinya sendiri, saya kira tidak seperti yang akan saya bahas ini ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah peserta yang sudah lulus PG. Nah, bagi teman-teman yang kemarin sudah passing grade dan tentunya sudah memenuhi syarat untuk lolos, teman-teman tidak perlu khawatir lagi dan sudah tidak perlu mengikuti tes lagi. Tinggal teman-teman itu daftar atau registrasi ulang dan kemudian mengisi formasi di mana tempat yang ingin teman-teman tuju. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu adalah peserta dari honorer K2. Nah, di sini untuk honorer K2 yaitu tesnya hanya dengan honorer K2 saja. Jadi kalau kemarin teman-teman yang dari HK2 itu kita tes dengan semuanya, jadi tidak ada pengecualian seperti ini. Jadi agak banyak yang tersingkir, teman-teman, karena memang teman-teman yang dari HK2 ini memang memiliki afirmasi, tapi mereka sudah berumur ya, teman-teman. Jadi mungkin daya tingkat konsentrasi dalam pengerjaan soal itu juga kalah dengan teman-teman yang masih muda-muda, masih fresh. Nah, tentunya di tahun 2022 ini teman-teman yang dari HK2 itu dipastikan hanya tes dengan sesama HK2 saja, dan ini juga akan memberikan kemudahan untuk lolos bagi teman-teman yang dari HK2 ini. Kemudian untuk yang ketiga yaitu
peserta sekolah negeri minimal pengabdian 3 tahun ke atas dari 2013 sampai 2021 berdasarkan Dapodik. Nah, di sini peserta sekolah negeri minimal pengabdian 3 tahun ke atas dari 2013 sampai 2021. Tentunya ini yang menjadi pokok pertimbangan dari pemerintah untuk eh, memberikan afirmasi masa pengabdian kepada kita, tentunya yang sudah mempunyai pengabdian 3 tahun ke atas. Nah, ini bagi peserta dari sekolah negeri tentunya. Kemudian yang keempat, yaitu peserta sekolah negeri pengabdian di bawah 3 tahun bersaing dengan sekolah swasta dan juga lulusan yang memiliki serdik. Nah, di sini dijadikan satu ya teman-teman. Jadi peserta sekolah negeri yang mengabdi di bawah 3 tahun. Artinya teman-teman yang masih baru menjadi honorer, artinya masih dapat setahun atau 2 tahun. Nantinya untuk teman-teman tersebut akan bersaing dengan teman-teman dari sekolah swasta dan juga teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, nanti akan bersaing ketiga-tiganya ini teman-teman. Jadi yaitu yang tadi untuk HK2 itu hanya sesama HK2, yang dulunya itu kita bersaing secara acak dan tidak ada pengelompokan seperti ini, dan tentunya itu juga merugikan bagi teman-teman honorer K2. Nah, untuk di sini bagi teman-teman yang baru honorer ataupun baru lulus dari eh, kuliahnya, teman-teman mungkin akan bersaing dengan honorer dari sekolah swasta dan juga teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Dan terakhir ada sebuah info di sini, honorer yang belum masuk Dapodik walaupun sudah lama mengabdi tetap tidak bisa mengikuti tes teman-teman. Jadi memang yang harus dilakukan pertama kali itu adalah teman-teman harus sudah terdaftar di data pokok pendidikan yaitu Dapodik teman-teman. Jadi teman-teman harus masuk Dapodik dulu baru bisa mengikuti tes P3K Guru tahun 2022. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan berjuang di tahun 2022 ini. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga hasil yang memuaskan. Amin. Mungkin itu saja dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. I'm marveling your eyes.